Beli kambing bonus kalung perunggu, bonus 2.500. Jadi ini tadi Mbah bilang pesan harganya 2,5, dan nanti Mbah dan anak-anaknya tentunya ya bonus itu Pak. bonus itu tetap bawa. Hitungan siklus paling cepat itu adalah kalau kambing seperti ini kan 2 tahun 3 kali beranak. Jadi sebagai harapan petani kecil itu ketika wedhus manak itu hitungannya pokok badi. Jadi ada hitungan analisa itu kita golongkan harga itu yang menengah ke bawah. Jadi fase 3 golongan breeding kambing itu adalah biasa, analisa, dan seni, tinggal pilihan sendiri-sendiri, dan itu tergantung modal panjenengan masing-masing, tidak harus memaksakan. Dari hal yang kecil pun bisa menghasilkan, yang tengah menghasilkan, yang seni juga sangat menghasilkan. Teman-teman, kita datang lagi di kandang ini. Di kandang ini ada materi cempe, yang mana sempat kemarin kita menjualkan satu dengan harga yang ada di sebelah sini. Sing di sebelah sini payune kembarane ini 3 juta. 3 juta kebetulan di tuku kelompok KRSE, dan kemarin terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah membeli kambing dari Mbah Parmi ini, termasuk Mas Sopa Kulali Jeneng yang ada di Kebumen, bunting, dengan kondisi bunting. Dan hari ini kita dijalui tulung lagi untuk menjualkan materi lagi, tapi tidak yang ini, tapi yang sebelah ini. Nah, ini juga betina, usianya sekitar 3 atau 4 bulan. Seperti apa detailnya tentunya nanti kita akan masuk, dan mudah-mudahan juga nanti ini segera terjual, karena mbah saya itu lagi bangun rumah, jadi mungkin ada material apa-apa, dan kebetulan kemarin sudah 1 ekor dijual, dan ini baru mau 1 ekor lagi, dan ini anak tunggal. Kita akan menuju saja lewat pintu. Hah? Iki ke? Iki sing kono ku kok. Cilik pira? Heeh. Pira? Ayo engko aku njaluke mbahne mau pira kok? Jaluan. Jaluke urung ngono kena. Ya kira-kira pira kok nek kok niki? Tekan sama tuh. Hah? Tekan. Ya tekan ya. Kan. Tekan. Ya engko jajal tak anu. Ngudus kira gede-gede. Pujuk golek embo siji. Hmm? Pujuk golek embo siji cemplungno kandang Mbah Darmo tak kono. Ini mau lepok iki. Proyek. Oh, ora ono proyek ya. Proyek to. Heeh. Iki benangane lho. Lagi jenak cemplungno kandang Mbah tak pakanan. Ya. Ternyata malah ketika nanti terbeli mau digaduh. Dan ini amar-amar harga, memang kisaran itu malah Pak Jo itu nawarnya 1,5 juta. Padahal Simbah harapannya laku kisaran juga di atas 2 juta tentunya. Yuk kita delok nang kadang yuk. Si aja grumotong sedilit lah. Aja grumotong sedilit ya. Tak delok wedhus. Beli kambing bonus kalung perunggu, bonus kalung perunggu. Dan ini jarang-jarang sekali kambing dikasih penghargaan seperti ini. Bisa nah ini tungtang. Nah seperti ini kambingnya, bisa panjenengan lihat semua. Dan kok ini betina, susunya juga loro. Ketok urung ki mau? Ketok bos. Hah? Delok dicetak nih. Nah gede-gede, dan ini ki usianya kisaran 3 bulan 4 bulan. Nah, telinganya luas, warnanya juga bagus, dan ini harapannya Simbah ketika ini terjual jane sangat ekonomis, karena babonnya ya luas, telinga panjang. 2.500. Jadi ini tadi Mbah bilang pesan harganya 2,5,
dan nanti mbah dan anak-anaknya tentunya yo bonus itu bos. bonus ini tetap bawa gini. Itu filosofinya apa bos? Ini beneran muncul-muncul jadi ini. Ada yang dikasih penghargaan comblong atau kadang botol atau bambu, dan ini kebetulan perunggu. Jadi ini juara 3, kemungkinan juara 3. Jadi ini sudah ketika panjenengan semua nanti beli tak bonusi ini. Murah ra kira 2,5 juta udah sepantes kayak ngene dibonusi iki. Nego enggak bos? Yo nek iso aja dinego lah masak mbahne. Maksudnya dengan kondisi ini barang koyok ngene wis saking murah lho nek masak murah. Atau sebetulnya tidak perlu kita vlog pun kalau ini harga 2,5 di seputaran sini juga sebenarnya terjual. Dan ini tetap kita akan bawa dan ini tetap kita akan beli meskipun nanti tidak kita konten sekalipun sebenarnya 2,5 juta ya wani. Karena harapannya memang ini untuk breeding. Babonnya juga seperti ini, babonnya juga gede. Dan ini kebetulan anak satu. Ming masalahnya kemarin induknya itu rodok trouble. Jadi kurang meledung sitik banget itu karena susunya rodok kurang. Kemarin 2 apa piro iki anaknya. Dan yang kemarin sempat kita jual adalah kembarannya yang di samping ini. Payune 3 juta. Engko terus digawa balik wae. Simbahe kira-kira engko ya permintaan iki romong teko dingan ya. Turuti bos. Teko dingan ya. Posisinya untuk bangun di belakang sana untuk gawe pawon, dan ini juga untuk tambahan mestinya, untuk tambahan yang mana memang material untuk sekarang itu mahal. Jadi iki sebagai sembuh harap apa, cuman simbahe harap jual, intinya pagi ini harap jual. Yang kemarin itu juga luas ke wong kembarannya ini masalahnya. Kembarannya ini kemarin itu payu 3 juta dan tak pikir tadi yang mau dijual ini. Tak pikir yang mau dijual ini, kalau ini kisaran ya 3,5-4 juta kira-kira. Nah, tapi ya enggak tahu nanti 1-2 hari atau nek rencananya sih ini memang mau tambah induk, tapi sementara hari ini yang mau dijual ini sampai umur 3-4 bulan kurang lebih, dan pola warna juga bagus, telinganya juga nemplek penak, dan golongannya sangat ekonomisan. Ekonomi sekali karena di harga 2,5 juta. Bos nanya bos. Apa? Nek di kampung kayak gini kan, nek masyarakat kecil kayak beternak kayak gitu, regulasi ini kayak gimana? Kan misalnya, nah ini kan kayak istilahnya buat celengan, jadi kita nggak tahu perputaran buat kasih makan, keuntungannya berapa dan sebagainya. Itu gimana perputarannya? Ya yang jelas nek di sini di kampung itu kambing itu satu memang untuk kebutuhan pokok, yang kedua itu dulu memang induk-induknya itu dari saya itu kecil-kecil itu 1.700.000 2 ekor nek tidak salah. Dan ini kondisi yang kemarin dijual 4 juta apa piro kayak lali aku. 4,5 juta apa ya? 4,5 juta apa piro ya lo kayak metengan. Dan sudah anak 2, yang satu anaknya laku 3 juta, yang satu ini ketika 3,5 lah, minimal 3,5 juga payu. Dan yang ini termasuk tergolong dari yang 1,7 2 ekor itu sudah jadi induk itu, dan ini mau dijual harga 2,5. Terus hitung-hitungannya keuntungannya gimana bos? Nek misalnya kan nek ini partai kecil ya, ibaratnya peliharaannya cuma beberapa aja. Terus sedangkan kebutuhan sehari-hari kan nek misalnya beternak kayak gini kan nggak dapat itu loh buat keseharian kayak itu. Jadi jualnya paling 1 tahun sekali atau beberapa bulan sekali, itu bagaimana tuh? Nah ini tuh jualnya itu setiap kali progres sudah ada cempe. Jadi hitungan siklus paling cepat itu adalah kalau kambing seperti ini kan 2 tahun 3 kali beranak. Jadi sebagai harapan petani kecil itu ketika wedhus manak itu hitungannya pokok badi. Jadi ada hitungan analisa. Analisa itu kita golongkan harga itu yang menengah ke bawah. Dalam arti corok nek yang diterapkan di kandang ini awalnya adalah breeding kambing PE itu yang kategori paling bawah, daging. Tapi dengan harapan juga manak badi, dan ternyata secara analisa hasil usahanya ini ketika modal 1.700.000 sudah laku 4,5 dengan 3 juta wis piro.
7,5 ya. 7,5 bos. 7,5 masih ada 3 ekor. Dan yang ini 2,5. Wis piro? 10. 10 lebih itu. 10 juta. 10 juta tambah yang ini ketika dijual 3 juta. 13 tambah kirane babone 2,5 wae. Berarti keuntungan udah jelas ya. Sudah biarpun jangka panjang nggak kayak progres adalah ketika jangka panjangnya itu karena dulu modalnya kecil, tidak beda dengan panjangan semua ketika nanti beli ini dengan harga 2,5 juta. Konsistensi dari perawatan yang konsisten, sabar, telaten, ketika nanti sudah beranak 2 kali pun mesti hitungannya sudah badi. Jadi gampangannya corok lek wong tani cilik ngingu wedhus itu arah bisnisnya adalah nomor 2. Langkah pertama yang diambil adalah sebagai imbon-imbon dan kegiatan celengan corone. Nah itu bos yang aku maksud bos. Jadi awalnya harapannya nabung, tapi nabung itu juga harapannya menghasilkan. Semua memang beresiko, tapi dengan perawatan yang bagus, konsisten yang bagus, ternyata hanya dengan sepetak ini aja siapa mikir, siapa kira ketika hasilnya sudah puluhan juta. Hanya dengan modal awalnya sekitar 2 juta. Tapi ini sekitar 3 tahun yang lalu babone. Maksudnya corok gampangnya waktu itu harga belum melejit seperti ini dan kondisi babonnya ini dulu masih cempe sak kepel gitu. Jadi harapan progres itu beli kambing tergantung pilihan panjenengan semua. Yang kecil juga ada, yang gede juga ada, yang tanggung juga ada. Tapi paling tidak ketika harapan cempe yang model seperti ini, ketika dikasih harga 2,5 itu sudah sangat progres sekali. Dengan catatan diopeni api, sesuk ndang kawin dikawinke, mana wis mesti bae bati. Dengan catatan juga waras selamat seperti itu. Jadi ternak ada nyawanya juga beresiko, tentunya kita juga dua nyawa juga beresiko, tapi dengan ikhtiar, dengan doa dan dengan semangat yang luar biasa tentunya akan menghasilkan. Dan ini yang terjadi di kandang ini. Terus nambah lagi bos, apa? Mewakili viewers kan kebanyakan orang pengen berternak tuh, tapi kan keterbatasan modal itu sering ada yang kejadian seperti itu. Fase amannya itu gimana, kita harus memulainya dari mana itu bos? Fase amannya adalah ketika dengan modal yang sedikit kita jangan berpikir ngoyo-woro. Artinya kita berpikir simpel sederhana saja. Selain kita juga berkegiatan dengan punya pekerjaan pokok, kalau ingin beternak adalah mulai dari hal yang paling kecil. Mulai hal yang paling kecil adalah misal dere atau cempe, kita upayakan sing apik, meskipun waktu kita membutuhkan waktu agak lama, tapi bisa ditekan dengan modal seminimal mungkin dibanding dengan ketika kita langsung ngarahnya yang seni ataupun yang istilahnya modal terlalu besar. Itu harus paling tidak kita punya tujuan yang tepat. Kalau sekedar semben, sekedar pingin, sekedar istilah buat nabung, kita ambil langkah yang pas seperti ini sudah cukup. Itu sudah sangat cukup menghasilkan. Jadi fase 3 golongan breeding kambing itu adalah biasa, analisa, dan seni, tinggal pilihan sendiri-sendiri. Dan itu tergantung modal panjenengan masing-masing. Tidak harus memaksakan. Dari hal yang kecil pun bisa menghasilkan, yang tengah menghasilkan, yang seni juga sangat menghasilkan. Artinya kita dimulai dari ritme yang paling rendah dulu ketika ya penyesuaian menurut panjenengan semua. Tentunya kita tidak bisa guroni, tidak bisa ngajari karena yang tahu jenengan adalah jenengan semua, seperti itu. Karena ini tambah lagi bos, kan sering bos sering ngasih materi, preferensi segala macam. Nek misalnya berternak itu jalannya dari yang nol, progresnya itu dari kecil dulu naik ke atas. Jadi kita nggak semata-mata langsung bikin kandang gede. Betul. Terus belanja yang banyak. Betul. Dan lain-lain itu bagaimana bos? Penjelasannya bos. Ketika dimulai dari hal yang kecil sudah kita omongkan bahwa seadanya dulu masih mampu dan tetap bisa berternak. Artinya dari hal yang paling kecil itu ketika kita mampu dengan 2 ekor cempe pun, ketika kita rumat apik, dan ini faktanya dengan kandang yang seperti ini dulu 2 ekor cempe dengan harga 1.750.000 ternyata sudah belasan juta hasilnya. Artinya dimulai dari yang benar, kita kembalikan ke kita masing-masing, kemampuan kita seperti apa, tujuan ending kita seperti apa, dan jangan muluk-muluk. Boleh kita terobsesi, boleh kita punya semangat yang tinggi, namun harus disesuaikan kemampuan kita, kemampuan kandang. Karena kandang pun sebetulnya mau kita kasih harga berapapun, kandang juga fleksibel. Mau pakai bambu yang paling murah yang tidak memakan biaya bisa, mau semi tradisional yang semi umbaran bisa, mau dibuat stainless juga bisa. Jadi mulai dari yang kecil itu adalah kandangnya juga sesederhana mungkin juga masih bisa memungkinkan untuk ternak. Kambingnya kecil pun juga masih bisa besar dan beranak. Artinya adalah untuk kandang itu yang penting adalah dari fungsinya aman, kuat, dan nyaman. Itu dok. Jadi tidak harus dengan biaya mahal. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Jadi artinya nanti ini sebagai gambaran teman-teman, dalam arti kita memulai hal sesuatu itu tidak harus langsung besar.
Kita belajar dari hal yang kecil, setelah yang kecil menguasai, beranjak dan tentunya surah kaget. Dan jangan lupa teman-teman selalu dukung channel kami Kali TV dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat pagi dan mantap.